Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aden Saputra. Di sini, saya akan membahas mengenai angka indeks. Pengertian apa sih angka indeks itu? Mari kita bahas. Angka indeks adalah angka yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda. Angka indeks seringkali digunakan untuk menyatakan tingkat perubahan harga, kuantitas, atau nilai pada suatu periode dibandingkan dengan periode tertentu atau waktu dasar. Angka indeks sering disebut indeks. Cara penggunaan angka indeks ada dua ya teman-teman ya. Yang pertama berdasarkan waktu dasar, yang kedua berdasarkan waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan. Berdasarkan waktu dasar. Waktu dasar adalah waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian digunakan sebagai dasar perbandingan. Yang kedua, waktu yang sedang berjalan adalah waktu di mana suatu kegiatan digunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Contoh perhitungan angka indeks. Di sini ada sebuah soal, diketahui bahwa harga emas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 667.000, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 762.000. Yang ditanyakannya, berapakah perubahan harga emas dari tanggal 31 Desember 2018 sampai tanggal 31 Desember 2019. Kita penyelesaian teman-teman ya. Nah, di sini kita pakai perhitungan indeks menggunakan waktu dasar 31 Desember 2018. Nah, di sini indeks perubahan harga emas 31 Desember 2018, indeks 2018 sama dengan 667.000 dibagi 667.000 dikali 100% sama dengan 100%. Nah, di sini ada indeks perubahan harga emas 31 Desember 2019. Indeks 2019 harganya 762.000 ya, teman-teman ya, bisa dilihat dari sini dari soal. Dibagi 667.000 dikali 100% sama dengan 114,24%. Sehingga terdapat kenaikan harga emas sebesar 114,24% dikurangi 100% sama dengan 14,24%. Nah, di sini ada perhitungan indeks menggunakan waktu dasar 31 Desember 2019. Indeks perubahan harga emas 31 Desember 2019, indeks 2019 762 ya teman-teman ya. 762 dibagi 762.000 dikali 100% sama dengan 100%. Nah, di sini ada indeks perubahan harga emas pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, di sini ada indeks 2019 sama dengan 667.000 dibagi 762.000 dikali 100%, maka hasilnya 87,53. Nah, sehingga terdapat kenaikan harga emas sebesar, kita kurangi teman-teman ya, dari hasil indeks 2019 dikurangi ini teman-teman ya. Nah, di sini 100% dikurangi 87,53%, maka hasilnya 12,47%. Baik, di sini juga ada jenis-jenis angka indeks. Ada 3 jenis ya teman-teman ya. Yang pertama, angka indeks harga. Yang kedua, angka indeks jumlah, dan angka indeks nilai. Angka indeks harga ini untuk mengukur perubahan dari suatu periode ke periode lainnya. Angka indeks jumlah ini untuk mengukur perubahan jumlah dari suatu periode ke periode lainnya. Dan angka indeks nilai ini untuk mengukur perubahan nilai dari suatu periode ke periode lainnya. Kegunaan angka indeks yang pertama, untuk mengukur terjadinya perubahan kegiatan secara terukur atau kuantitatif dalam dua waktu yang berlainan. Yang kedua, untuk mengetahui maju mundurnya atau naik turunnya suatu usaha atau kegiatan. Di sini ada metode menghitung angka indeks. Ada 2 metode ya teman-teman ya. Yang pertama, indeks tidak terimbang atau unweighted index.
Yang kedua, indeks seimbang atau weighted index. Nah, metode yang pertama, indeks tidak terimbang. Pada perhitungannya, kita menggunakan indeks relatif, agregatif, dan rata-rata indeks relatif. Pada metode kedua, indeks seimbang, pada perhitungannya kita menggunakan dua ya teman-teman ya. Ada indeks Laspeyres dan indeks Pascal. Kita akan membahas mengenai metode menghitung angka indeks. Poin pertama, ada indeks tidak tertimbang atau unweighted index. Adalah indeks yang dihitung tanpa mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Contoh penggunaan indeks tidak tertimbang pada perhitungannya ada 3. Ada indeks relatif, indeks agregat, rata-rata indeks relatif. Perhitungan indeks relatif biasa digunakan untuk mengukur perbedaan atas satu macam nilai atau harga atau kuantitas saja dalam waktu atau keadaan yang berbeda. Di sini ada rumus indeks relatif. Indeks sama dengan harga pada waktu Kn dibagi harga waktu dasar dikali 100. Contoh indeks relatif. Di sini ada sebuah tabel yang berisi ada tahun, harga ubi per kilo, dan indeks relatif. Nah, kita bahas rumusnya dulu teman-teman ya. Nah, rumusnya harga waktu Kn dibagi harga waktu dasar dikali 100. Nah, ini tahunnya berbeda teman-teman ya. Dari tahun 1995 sampai ke tahun 2000. Nah, untuk harga ubi per kilonya, ini pada tahun 1995 Rp200. Rp200 ini bisa dibilang harga dasar. Dan pada tahun 2000-nya, ini Rp275. Nah, indeks relatif kita tinggal masukkan aja teman-teman ya. Nah, di sini ada tahun 1900 kan harga ubinya 200. Kita bagi 200 karena harga dasarnya 200. Dikali 100 maka hasilnya 100. Nah, untuk tahun 1996 sama teman-teman ya. Harga per ubi pada tahun 1996 harganya 220. Maka kita masukkan 220 dibagi 200 dikali 100 maka hasilnya 110. Dan seterusnya kayak gitu teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung ke tahun 2000. Harga ubi per kilonya 275 dan indeks relatifnya kita masukkan 275 dibagi 200, ini harga dasar ya, dikali 100. 100 ini rumus teman-teman ya. Terus sama dengan, maka hasilnya 137. Perhitungan indeks agregat. Metode menghitung indeks dengan membandingkan jumlah dan harga barang-barang persatuan tiap-tiap periode waktu. Rumus indeks agregat. Indeks sama dengan sigma jumlah harga pada periode waktu Kn dibagi sigma jumlah harga yang dibandingkan waktu dasar dikali 100. Contoh indeks agregat. Di sini ada sebuah tabel yang berisi barang harga tahun 2019, harga tahun 2020. Nah, di sini jenis barangnya ada 4 teman-teman ya. Ada beras 1 kilo, gula 1 kilo, susu 1 kilo, dan beras 1 kilo. Nah, pada tahun 2019, harga beras 1 kilonya Rp250, gula 350, susu 1.500, dan beras 100. Pada tahun 2020-nya, harga beras 275, harga gula 500, harga susu 1.850, dan harga beras 125. Rumus indeks agregat. Sini rumusnya ada indeks sama dengan sigma jumlah harga pada periode waktu Kn dibagi sigma jumlah harga yang dibandingkan waktu dasar dikali 100 teman-teman ya. Nah, di sini kita tinggal dijumlahkan saja. 200 ditambah 350 ditambah 1.500 ditambah 100 maka hasilnya 2.200. Dan pada tahun 2020 sama teman-teman ya, 275
500, 1850, 125 ini ditotalin, maka hasilnya 2750. Kita masuk ke penyelesaian teman-teman ya. Nah, di sini ada rumusnya. Tadi kita tinggal masukkan saja. Sigma PN ini 2750 kita masukkan, dibagi sigma PO-nya 2200 teman-teman ya. Nah, dikali 100, maka hasilnya 125. Contoh soal rata-rata relatif indeks. Nah, rata-rata relatif indeks ini dihitung melalui rata-rata keseluruhan relatif indeks. Nah, di sini ada satu buah tabel yang berisi ada barang, harga tahun 2019, harga tahun 2020, dan indeks relatif. Di sini ada 4 jenis barang. Nah, pada tahun 2019, nah di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Pada barang beras ini Rp 250, terus sampai ke bawahnya itu udah tertera teman-teman ya. Nah, di sini pada tahun harga 2020-nya ini juga udah tertera. Nah, maka kita langsung ke penyelesaian teman-teman ya. Indeks relatifnya 275 dibagi 250. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari harga tahun 2020 dan dapat dari harga 2019. Dikali 100, maka hasilnya 110. Dan seterusnya kayak gitu teman-teman ya. Nah, habis itu kita jumlahkan. Tahun 2019 hasilnya 2200. Pada tahun 2020 ini hasilnya 2750. Dan indeks relatifnya dirata-ratakan hasilnya 501,19. Kita masuk ke penyelesaian. Indeks sama dengan kita masukkan rata-rata 501,19 ini dibagi 4. 4 dari mana? Ini 4 dari 4 jenis barang, teman-teman ya. Oke, maka hasilnya 125,30. Mengenai indeks seimbang atau weighted index, merupakan indeks yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Dalam indeks ini, kita memasukkan unsur weight atau timbangan terhadap harga-harga yang dipakai dalam menghitung indeks. Contoh penggunaan indeks tidak tertimbang adalah pada perhitungan indeks Lewis-Peyros dan indeks Paske. Indeks Lewis-Peyros dihitung menggunakan penimbang pada tahun dasarnya. Rumusnya, indeks sama dengan sigma harga pada waktu ke N kuantitas waktu dasar atau sigma PN XO dibagi sigma harga pada waktu dasar dikalikan kuantitas waktu dasar atau sigma PO XO dikali 100. Oke, baik, di sini ada contoh datanya. Di sini ada sebuah tabel yang berisi ada jenis barang, harga tahun 2019, kuantitas 2019, harga 2020, dan kuantitas tahun 2020. Oke, di sini jenis barangnya ada 3 teman-teman, ada A, B, dan C. Pada tahun 2019, harga A Rp 10. Kuantitas 2019-nya 10, tahun 2020-nya 15, dan kuantitasnya 5. Jenis barang B, pada tahun 2019, harganya Rp 15. Kuantitas tahun 2019-nya 15, tahun 2020 harganya 17. Kuantitas tahun 2020 10. Dan jenis barang yang C, tahun 2019 Rp 20, kuantitas 2019-nya 5, harga 2020-nya 22, dan kuantitasnya 4. Baik, kita langsung ke arahannya. Hitung PO dan PNXN. Oke, di sini ada kita bikin sebuah tabel lagi. Ada jenis barang, PO dikali XO, PN dikali XO. Nah, di sini kita masuk ke jenis barang yang A. Jenis barang yang A, sini ditanyakannya PO dikali XO. Kita kembali ke atas. PO XO. Jenis barang A, PO-nya Rp 10, XO-nya 10. Maka ini dikalikan 10 kali 10, maka hasilnya 100. Yang jenis barang B,
PO dikali XO. Kita ke atas. Jenis barang yang B. PO-nya 15, XO-nya 15. Maka 15 kali 15 hasilnya 225. Jenis barang yang C. Kita kembali ke atas. Jenis barang C ya teman-teman ya. Di sini harga tahun 2019 PO. Ininya 20 dan XO-nya 5. Maka ini dikalikan 20 dikali 5 hasilnya 100. Nah, ini 100 ditambah 225 ditambah 100 dijumlahin jadi 425. Oke, sekarang kita PN dikali XO. Jenis barang yang A kita cari ke atas ya teman-teman ya. Jenis barang A. PN-nya 15, XO-nya 10. Maka ini dikalikan teman-teman ya. 10 dikali 15 hasilnya 150. Jenis barang yang B, kita lihat ke atas lagi. Jenis barang yang B ya teman-teman ya. PN-nya 17, XO-nya 15. Maka ini dikalikan teman-teman ya. 15 dikali 17 hasilnya 255. Jenis barang yang C, kita lihat ke atas. Jenis barang yang C teman-teman ya. PN-nya berapa? 22. Oke. XO-nya 5. Maka 22 dikali 5 sama dengan 110. Nah, ini 150, 255, 110. Ini dijumlahin, totalnya jadi 515 teman-teman ya. Oke, sebelum kita ke perhitungan, kita rumusnya indeks sigma PNXO dibagi PO XO dikali 100. Oke, kita langsung ke perhitungan teman-teman ya. Perhitungan, kita masukkan rumusnya. Kita masukkan PNXO nya berapa tadi? Hasilnya 515. Kita masukkan 515 teman-teman ya. Dibagi POXO nya berapa? 425 ya. 425 dikali 100. Maka hasilnya 121,18. Indeks Paske. Indeks Paske dihitung menggunakan penimbang pada tahun yang dicari indeksnya. Rumus indeks Paske. Indeks sama dengan sigma harga pada waktu ke N dikalikan kuantitas waktu ke N dibagi harga pada waktu dasar dikalikan kuantitas waktu ke N dikali 100. Ini ada contoh indeks Paske teman-teman ya. Nah, di sini ada sebuah tabel yang berisi ada jenis barang, harga pada waktu dasar dikalikan kuantitas waktu ke N, ada harga pada waktu ke N dikalikan kuantitas waktu ke N. Nah, di sini jenis barang yang A-nya teman-teman ya. Di sini 50, jenis barang B 150, jenis barang C 80, dan PNXN-nya jenis barang yang A 75, jenis barang yang B 170, jenis barang yang C 88. Ini kita jumlahkan teman-teman ya. Maka hasilnya 280, maka hasilnya 333. Nah, sebelumnya tadi kan kita udah dibahas teman-teman ya, rumus Paske. Di situ rumusnya ada indeks sigma harga pada waktu ke N dikalikan kuantitas waktu ke N atau PNXO dibagi harga pada waktu dasar dikalikan kuantitas waktu ke N dikali 100 teman-teman ya. Nah, kita tinggal masukkan saja. PNXN-nya 333. POXN-nya 280 kita masukkan dikali 100. Maka hasilnya 118,93. Bisa disimpulkan dari materi yang tadi saya jelaskan ya, bisa disimpulkan bahwa angka indeks seringkali digunakan untuk menyatakan tingkat perubahan harga, kuantitas, atau pada suatu periode dibandingkan dengan periode tertentu atau waktu dasar. Dan angka indeks juga sering digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda. Angka indeks dapat sebagai indikator yang penting untuk menentukan kebijakan apa yang harus diambil guna mengalami permasalahan yang ada.